Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang malam dan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang hari ini saya angkat cerita tentang Esther. Dan salah satu cara untuk belajar firman Tuhan yang paling efektif adalah lewat storytelling atau lewat cerita. 5 kali ibadah. Tema besarnya sifat mempelai Kristus, karena Esther bisa dibaca secara rohani dari sisi kita sebagai gereja dan sebagai umat pilihan Allah. Kita ini seperti istrinya Tuhan Yesus secara korporat maksudnya. Ini bukan soal gender. Gereja itu adalah mempelai wanita. Jadi kita bisa banyak belajar dari Esther. Kehidupannya, seputar tentang ratu ini di zaman Persia, kita bisa bercermin tentang hidup kita hari ini. Kebaktian sebelumnya tadi saya jelaskan kenapa kita perlu menghargai kesempatan. Kalau sampai Anda tidak menghargainya, Tuhan kasih ke orang lain loh. Jangan merasa diri paling hebat, kita jangan merasa kebal, jangan juga punya perasaan aku tak tergantikan. It's not true. Ya, Ratu Wasti diganti gara-gara dia meremehkan. Nah, kebaktian berikut-berikutnya tadi, nah sekarang kita di episode 2 langsung, yaitu mempunyai wibawa. Buka Esther 2 bersama dengan saya, berapapun ayat yang kita bisa cover, saya usahakan sebanyak-banyaknya, tapi penting bukan banyak-banyakan ayat, yang penting Anda mencatat, yang penting dapat hikmat. Kita langsung ke babak kedua. Esther sudah waktu itu Raja Persia, Raja Ahasiweros sudah tidak punya istri. Wasti sudah dilengserkan. Ratu Wasti itu sudah pergi. Sekarang Raja hendak mencari seorang wanita untuk menjadi pendampingnya. Tentunya Tuhan Yesus tidak bisa disamakan dengan Raja dunia. Raja Ahasiweros sekalipun dia raja besar di zamannya, dia adalah orang berdosa. Tapi kita bisa bercermin sama Esther. Oleh karena itu kita akan baca ini ayat per ayat, di mana saya berhenti nanti saya jelaskan. Saya dorong Anda untuk membacanya di rumah, karena nanti Anda akan dapat sesuatu yang baru. Ini Esther diangkat menjadi ratu. Ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Apa yang diputuskan atas Wasti? Wasti dipecat jadi ratu. Dipecat sebagai ratu. Tempat itu sekarang vakum, kosong. Baginda tanpa permaisuri. Nah sekarang kita akan segera setelah ini masuk ke lakon cerita, yaitu Esther. Seorang perempuan yang punya wibawa ratu. Dia sendiri belum jadi ratu. Dia gadis desa. Dia keturunan Yahudi by the way. Ada satu waktu raja pun tidak tahu kalau wanita kepadanya dia jatuh cinta adalah orang Israel. Kita sebelum jadi itu sudah harus ada wibawanya. Jangan iri dengan orang yang Tuhan taruh di posisi tinggi kalau dia layak menerimanya. Karena sepatutnya ikan itu ada di dalam air. Sepatutnya orang yang berwibawa itu Tuhan promosikan. Kita orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, harus punya wibawa ilahi. Secara bersama, gereja itu mencerminkan suaminya di sorga, yaitu Yesus Kristus. Perempuan tidak boleh malu-malukan suaminya. Dia di pasar lah, atau jemput anak sekolah di halaman sekolah,
atau waktu arisan dengan teman, atau dalam pelayanan, Anda menyandang gelar suami. Saya tidak ngomong ini untuk merendahkan wanita. Karena Alkitab mengatakan di Perjanjian Baru lewat surat Paulus, seorang istri mencerminkan kemuliaan suaminya. Sedangkan suami juga tidak boleh seenaknya sendiri. Suami punya kepala adalah Yesus. Kita mencerminkan Kristus. Jadi seorang perempuan itu punya tanggung jawab untuk menjaga martabat suami. Dia harus menjaga kehormatan laki-lakinya. Kalau ada apa-apa yang kena noda dan celah adalah nama suaminya. Ya. Nah, sama dengan kita gereja. Kalau gereja nggak wangi, nanti Yesus yang dicerca. Gereja tapi. Sekarang sih nama gereja di zaman ini agak busuk terus terang. Terlalu banyak kejatuhan, terlalu banyak skandal dan sengketa. Tapi nggak bisa enggak sih, tetap sampai kapanpun mesti ada gandum di tengah, lalang di tengah-tengah gandumnya. Tapi dari sisi kita harus berusaha untuk menjaga kesucian. Sama dengan perempuan menjaga tubuhnya untuk pasangannya, kita harus menjaga. Sampai kapanpun selalu pasti ada gunjang-ganjing tentang gereja, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Gak usah kepo, gak usah ikuti. Yang penting kita introspeksi dan dari sisi kita. Kalau damai itu bergantung pada kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Tapi kan gak selalu bergantung dengan kita. Kita mau jadi orang yang paling benar, kita mau jadi orang benar dan orang paling baik di dunia pun masih ada yang memusuhi, masih ada orang yang gak happy. Don't worry. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikir. Tapi mari kita hidup benar. Kita hidup di hadapan Tuhan. Gereja itu mewakili Kristus. Dan setiap orang Kristen harus punya wibawa ratu. Dan semua kita juga harus punya wibawa anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Soalnya ada apa-apa, bapak kita yang disalahkan. Coba berapa banyak orang gak mau jadi orang Kristen karena orang Kristen? Ayo. Berapa banyak orang tidak mau gereja, gak mau ke gereja karena kita? Berapa banyak orang akhirnya tidak mau menerima Injil karena hidup kita ini yang gak keruan, yang membuat mereka salah paham sama Tuhan? Kita harus punya wibawa. Gereja harus punya wibawa ratu. Dan setiap orang Kristen harus punya wibawa anak raja. Wibawa itu penting loh Bapak Ibu. Wibawa itu respect. Sebelum kita bisa memenangkan hati mereka untuk Kristus, kita harus menangkan respect mereka. Gimana orang mau percaya Yesus? Kalau sepak terjang Anda, kita di dalam bisnis adalah mencuri uang, larikan uang orang. Gimana orang bisa percayakan kepada kita jikalau hidup kita cemar perselingkuhan? Kita harus menangkan respect. Esther itu diangkat tinggi-tinggi karena memang dia itu menjaga diri. Ada semacam wibawa ratu padanya sebelum dia bahkan terpilih. You see, ada orang memang berada di posisi yang tinggi karena curang. Ada orang yang berada di posisi tertentu karena korupsi. Ada orang yang berada di posisi memimpin karena money politics juga bisa. Tapi ada pula orang-orang yang Tuhan angkat tinggi karena memang dia layak dan mempersiapkan diri. Peduli amat kalau sana sudah jadi apa. Kalau kita belum jadi sesuatu atau jadi apa-apa sama sekali dalam hidup ini, yang penting wibawanya dulu. Sebab barang bagus itu nggak bisa disimpan lama. Cepat lambat akan tahu. Yang penting Anda dan saya bagus dulu. Wibawa ratu, wibawa ilahi, wibawa anak raja. Mending jadi orang miskin, tapi jujur. Daripada orang kaya, yang harta kekayaannya semua adalah hasil curang, semuanya adalah hasil kejahatan. Kita sekarang lihat ayat yang kedua, maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Ini hamba-hamba raja ya. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya.
Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Jadi ada saran oleh para biduanda raja atau para penasihatnya. Raja mesti punya queen, nggak bisa selamanya begini. You must not forever be a queenless king. Anda harus punya pendamping. Taruh kuasa-kuasa, kumpulkan semua gadis anak dara yang elok rupanya di benteng Susan. Benteng Susan itu adalah salah satu capital city, salah satu ibu kota. Kenapa salah satu? Saking besarnya kerajaan Ahasiweros, terbentang di 3 benua, 23 negara, 127 provinsi, dia punya beberapa pusat. Salah satunya benteng Susan. Benteng Susan adalah pusat tempat raja istirahat, khususnya di waktu musim dingin. Winter Mansion-nya. Saya kasih sedikit informasi tambahan secara history atau secara fakta. Nah, raja waktu itu setuju dengan saran ini dan ditugaskan seorang hambanya bernama Hegai. Ini bukan Hagai, Nabi Hagai itu nabi di Perjanjian Lama, ini Hegai. Ya, ditaruh untuk memang take care perempuan-perempuan yang jadi kandidat ratu. Dia adalah seorang sida-sida, berarti dia sudah dikebiri. Jadi yang pasti nggak akan terjadi sesuatu dengan perempuan-perempuan cantik itu. Ayat 4, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Dengarkan kebaktian 1, kenapa Wasti diganti. Ini juga bisa menjadi ancaman buat kita dalam setiap sukses hidup kita. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Nah, mulailah sayembara diberikan. Raja mencari istri. Mulailah mendaftar nih, perempuan-perempuan tercantik di seluruh negeri dikumpulkan. Pada waktu itu, di ayat 5, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin. Mordekai adalah seorang hero di dalam cerita ini, padahal buku ini namanya Esther. Sebenarnya buku ini juga layak disebut buku Mordekai sebenarnya. Mordekai ini papanya Esther. Sebenarnya bukan papa, dia itu kakak sepupunya. Tapi saking tuanya, kuku sepupu usia papa, Esther ini diadopsi ketika kecil karena ayah ibunya tidak ada lagi. Mordekai ini benar-benar jadi pendidik. Sebenarnya di balik sukses seseorang, kata orang di balik sukses seorang laki-laki ada seorang perempuan yang berdoa, itu juga betul. Tapi jangan pernah kau lupakan, Tuhan taruh otoritas ilahi dalam kehidupanmu, orang-orang yang benar, yang punya pengaruh atas kehidupan Anda, yang bicara ke dalam hidupmu, Mordekaimu. Orang-orang inilah yang nanti menjadi tim suksesmu. Gak ada orang bisa sukses sendiri, itu tidak ada. Yang biasanya terjadi adalah ada orang-orang di balik layar dalam hidupnya. Itu bukan berarti orang itu disetir, bukan. Tapi orang itu dibentuk oleh orang-orang ini. Jadilah orang-orang demikian terhadap orang lain. Jadilah Mordekai. Mordekai ini penuh dengan wibawa, gak heran. Anak asuhnya pun penuh dengan wibawa dan tidak murahan. Esther itu bukan tipe gadis cantik, tapi murahan. Gadis cantik, tapi mauan. Kelihatan bahwa Esther itu dididik dengan benar. Dia punya prinsip dan punya value, punya nilai-nilai kerajaan sorga. Dia tuh Kristen banget lah gitulah, ceritanya tuh di hati, nggak seperti beberapa orang Kristennya itu di luar, yaitu KTP-nya. Tapi hatinya sangat-sangat kafir, sangat fasik. Esther tuh enggak. Esther tuh justru dari hatinya dulu. Orang taunya nanti kalau dia Yahudi, tapi hatinya dulu yang Ibrani. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa spiritual life comes from within. Kehidupan rohani itu dari dalam. Dari dalam sini. Orang bisa paksa-paksa Anda berdoa, kalau Anda tidak ada kesadaran ya percuma. Orang bisa dorong-dorongan dan dibaptis. Tapi kita kadang-kadang lari dari itu dan kita takut diajak lagi. Padahal dibaptis enggak, itu kan yang butuh adalah Anda.
Yang butuh kan kita. Yang binasa, nanti kalau sampai kita binasa karena tidak percaya pada Injil, siapa yang nanti jalani di api neraka? Ya kita lah. Kenapa kok kita salahkan orang? Aku nggak mau diajak-ajak terus terima Tuhan. Loh, yang butuh Anda loh. Spiritual life comes from within. Orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, sekeliling kita itu hanya bisa enhance, bahasa Inggrisnya, hanya bisa memajukan, hanya bisa mendorong, hanya bisa mengasah, hanya bisa memaksimalkan. Tetapi semua harus dimulai dari dalam hatimu. Semua harus dimulai dari dalam diri kita. Wibawa juga nggak bisa dipaksakan. Orang yang memaksakan wibawa itu contohnya gimana? Main gebrak-gebrak meja, marah-marah. Orang bisa takut, tapi tidak akan kagum dengan dirimu. Orang hanya bisa takut padamu, tidak mengagumimu. Wibawa itu from inside. Dari dalam sini. Itu wibawa. Orang bisa merasa Anda beda. Itu sesuatu. Dan itu selalu dimulai dari value atau dimulai dengan sebuah nilai kehidupanmu yang sesuai dengan rencana Allah. Selalu mulai dengan sebuah prinsip firman Tuhan. Karena itu kekristenan itu yang disebut dia bukan hanya sebuah agama, tetapi sebuah kehidupan. It's true, itu betul sekali. Itu dimulai dari dalam sini. Mordekai telah mendidik seorang anak putri. Tapi dia benar-benar mendidiknya dengan benar. Esther ini bukan hanya cantik di luar, dia terlebih dahulu di dalamnya bersinar. Kita sekarang lihat tentang Mordekai ya, ayat yang padahal dia dari suku Benyamin ya, suku yang kecil. Jangan pernah remehkan. Anda mungkin, saya dan Anda mungkin bukan berasal dari keluarga gimana. Kita bukan dari keluarga pedigree. Pedigree itu apa sih? Pedigree itu kalau kita misalnya kalau hewan piaraan anjing gitu ya. Ini bukan anjing ras. Anjing kampung kata orang anjing geladakan. Saya waktu jalan di Bali, waktu berlibur saya lihat itu anjing Kintamani itu. Itu saking aja kalau ada bocah-bocah boroknya karena di jalanan. Tapi sebenarnya itu kalau dipelihara, benar-benar dirawat ya, bagus loh itu anjing. Menurut saya ya, saya pecinta anjing soalnya. Itu bagus, saya jadi kepingin punya satu. Tapi sudah kebanyakan anjing di rumah. Ada 4 sudah. Dan saya nggak mau nambah. Jangan pernah merasa minder, hai Kintamani. Merasa aku bukan anjing Germany. Aku bukan anjing Eropa. Don't worry kalau kita bukan pedigree. Mordekai, Esther bukan pedigree. Memang dari bangsa Israel, orang Yahudi. Tapi orang Yahudi adalah bangsa jajahan waktu itu. Ini bangsa Persia. Ini di Iran sana loh. Ini adikuasa, negara adijaya, adikuasa zaman itu. Israel itu sekalipun umat pilihan Tuhan, tapi di kurun waktu itu mereka semua jadi budak. Jadi sida-sida. Daniel contohnya itu petinggi-petinggi karena mereka pintar. Sadrak, Mesak, Abednego juga contohnya. Tapi orang-orang Israel itu adalah umat jajahan. Apalagi ini dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku kecil. Dia bukan suku Yehuda, suku raja. Dia bukan suku Efraim, suku jenderal. Paling tidak Sebulon lah ya. Suku Sebulon. Itu semuanya kan seperti orang-orang di China hari ini itu yang terkenal pebisnis tangguh yang sampai ke Italia itu jadi besar bisnisnya, itu orang Wenco. Dia bukan orang-orang itu. Benyamin. Benyamin itu Xiao Titi Puyaku. Benyamin itu anak kecil. Kita mungkin bukan pedigree. Don't worry. Wibawa ilahi tidak datang dari margamu, tapi hubunganmu dengan Kristus hari ini. Wibawa ilahi tidak tergantung dengan itu. Tidak tergantung dengan bahkan pendidikanmu. Meskipun kita kalau bisa menempuh pendidikan lebih tinggi, jangan setengah hati. Papa mama kerja setengah mati kan tujuannya supaya anak-anak bisa disekolahkan, perbaiki keturunan. Anak muda yang ada di sini, jangan biasa. Orang tuamu mungkin tidak bisa sekolah universitas zaman dulu, ya. Mungkin yang sekarang bisa ya. Kalau orang tua kita yang seusia saya gini itu orang tua biasanya pada nggak lulus kuliah, nggak ada kuliah soal zaman itu, nggak ada university, SMA saja. Kita harus tinggi. Nah kita ke bawah lagi,
anak-anak kita harus sekolah yang baik. Saya ini paling cebol di antara para pastor. Saya hanya S1, Bapak Ibu. Sebenarnya saya S4 kalau dihitung dari SD, SMP, SMA, dan sarjana. Saya hanya S1. Tapi saya dorong anak-anak saya bisa sekolah tinggi. Meskipun kita bukan pedigree, jangan kau minder. Hari baru mulai. Mungkin garis startmu lebih tinggi. Sorry ya. Tapi kalau value-ku, nilai hidupku di hadapan Tuhan, prinsipku adalah prinsip Tuhan. Tunggu aja. Kamu tunggu di ketinggian itu, sebentar lagi aku akan mendaki ke sana. Dan kalau kamu pelan, aku akan mendaki di atasmu. Anda harus punya keyakinan iman. I'm okay, I only need time. I only need time. Wibawa itu juga keluar dari keluar dari suatu keyakinan bahwa kalau aku hatinya benar di depan Tuhan, Allah ada di pihakku. Aku tidak lawan siapa-siapa kok. Tapi jangan lawan aku, sebab percuma kau lakukan itu. Sebab Allah hendak memberkati aku. Kita harus punya keyakinan iman. Wibawa itu bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Dan alhasil karena kita percaya Tuhan, kita pun akan percaya diri. Tidak pernah ada orang yang percaya Tuhan itu lalu jadi orang yang ragu, bimbang, pelin-pelan. Nggak ada orang yang percaya Tuhan lalu jadi minder, itu nggak ada. Tapi juga nggak jadi sombong, kalau itu menurut saya itu adalah ekses. Tapi orang yang percaya Tuhan pasti akhirnya percaya diri, pasti dia confident. Bukan self-confident, tapi God-given self-confidence. Saya lihat Mordekai ini luar biasa, dan Esther ini anak bibitnya. Ini dahsyat sekali. Kalau saya baca gini ya, selalu ada pengaruh. Mungkin Anda sendiri, kita sendiri mungkin nggak jadi orang besar, nggak apa-apa. Tapi orang yang di bawah kita harus jadi besar. Nggak apa-apa. Pandang dirimu sendiri sebagai reklame saja. Produk aslinya itu orang di bawahmu. Itu bisa jadi anak buah, bisa jadi anak kandung. Besarkan mereka. Kasih mereka mentalitas yang besar. Anda sendiri, kita sendiri mungkin orang biasa. Tapi kalau kita bisa tanamkan mental besar, nanti mereka akan besar pada waktunya. Kita nggak jadi nggak apa-apa, orang lain akan jadi. Wibawa ilahi itu juga keluar dari hati yang size-nya XL. Nggak ada orang berwibawa itu hatinya itu kecil picik, itu nggak pernah. Saya nggak pernah lihat orang hatinya picik berwibawa. Paling ditakuti kalau dia diktator segala. Tapi semua orang yang jadi inspirasi selalu punya satu kesamaan. Has a great heart. Apalagi orang Kristen yang kenal Tuhan yang besar. Orang dunia aja nggak kenal Tuhan aja bisa berhati besar. Kita harus berhati lebih besar. Kita lihat sekarang ya, ayat 6. Yang diangkut dari Yerusalem, siapa Mordekai ini? Sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi sebelum Ahasiweros, suami Esther ini jadi, sebelum kerajaannya jaya, sebelumnya itu ada raja sebelumnya yang ditaklukkan, yaitu Raja Nebukadnezar, Babilonia, Babel. Jadi itu nggak jauh-jauh, Irak sana. Babel itu Irak, Persia itu Iran. Jadi mereka perang itu sudah jadi zaman kuno. Tapi zaman dulu mereka adik kuasa, bukan Amerika, bukan Inggris, bukan China. Mordekai itu pengasuh Hadasa ayat 7, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Boleh yatim piatu, tapi gak perlu kita merasa sebagai korban. Saya melihat hari ini banyak orang, sebagian besar orang punya komplit satu set papa mama. Tapi kelakuannya mereka itu seperti yatim piatu. Sorry, saya ngomong gini bukan untuk meremehkan yatim piatu. Seorang yatim piatu yang asli itu bukan pilihannya. Dia dilahirkan demikian atau hidup memaksanya demikian. Tapi ada orang yang yatim piatu by choice, tahu nggak? Ada orang yang meyatim piatukan dirinya sendiri berdasar pilihannya sendiri. Ada papa mama dihindari, dijauhi. Ada papa mama, tetapi papa mamanya selalu perkataannya selalu dibantah. Papa tahu apa, mama tahu apa. Berapa banyak yatim piatu hanya bisa bermimpi
Mereka punya seorang ayah yang menasihati, bahkan seorang ibu yang omeli. Saya melihat hari ini ada suatu kekacauan di dunia. Ada yatim piatu yang sungguhan tak berbapak ibu, tapi jadi orang besar. Karena mau tidak mau dia harus ada daya juang. Tapi lawanmu nomor satu itu bukan keadaanmu, bahkan bukan kondisi yatim piatumu. Lawanmu nomor satu adalah perasaan diri jadi korban. Kalau Anda tidak mengasihani dirimu sendiri, Anda pasti akan bangkit di atas awan kelabumu. Tapi juga saya melihat orang-orang yang set papa mamanya lengkap, tapi meyatim piatukan dirinya, berontaki papa mama, lu orang tahu apa. Esther tidak begitu. Dia menghargai Mordekai. No one, tidak ada orang bisa punya wibawa Tuhan. Tidak ada orang bisa sukses dan berhasil versi Tuhan kalau dia tidak bisa menghargai authority, otoritas. Esther menghormati Mordekai. Padahal harusnya mereka itu masih sepupuan. Karena Mordekai itu pengasuh Hadasa ayat 7, yakni Esther, anak saudara ayahnya, anak kukunya papanya atau anak adiknya papanya. Berarti ini sepupunya. Tapi Esther sekalipun diasuh oleh kakak sepupunya yang usianya jauh lebih tua, tetap memperlakukan dia sebagai ayahnya. Buktinya Mordekai itu pengasuh Hadasa. Alkitab pun mencatat bahwa hubungan mereka itu seperti bapak dan anak. Salah satu kriteria dipakai dan diberkati Tuhan adalah siapa yang Tuhan taruh di atas kita, tak peduli kalau orang itu adalah sepantaran kita, kita bisa menghormati otoritinya. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther anak saudara ayahnya. Saya bisa bayangkan kalau Esther di usia memberontak, lalu ketika diberitahu jangan oleh Mordekai, gak boleh gini, dia bilang, apa hakmu bicara? Kamu bukan papaku. Wah, buyar sudah, Esther sudah tidak akan jadi ratu. Kamu kira kamu siapa? Kamu bukan ayah saya. Berapa banyak orang berkata, jangan perlakukan aku terus seperti anak kecil. Aku udah besar tahu. Orang yang kayak gitu ya, Tuhan aja sudah gak suka sama dia. Loh, sorry, Tuhan bisa gak suka sama orang? Bisa. Tuhan mengasihi semua orang, itu Tuhan gak suka. Pernahkah Anda punya anak, waktu nakal, Anda tetap cinta dia, tapi Anda gak suka. Waktu dia lagi memberontak, Anda tetap mengasihi anakmu, kasih gak pernah putus kan? Tapi papa lagi gak suka sama kamu, udah papa gak mau lihat kamu. Orang yang kayak gitu bicaranya, sekalipun bukan kepada Tuhan, tapi pada otoritas yang Allah taruh secara alami dalam hidup ini, misalnya orang tua, misalnya di tempat kerja kita, employer kita, majikan kita, atau di dalam pelayanan itu CGL kita. CGL tahu apa? Aku lebih kaya dari dia. Mungkin kalau di tempat kerja Anda, bisa jadi dia pegawaimu. Berkat materi bukan tolak ukur perkenanan Allah. Just because you are richer doesn't mean God trust you more. Hanya karena Anda lebih kaya bukan berarti Allah lebih percaya. Ya Tuhan kasih aja murah hati, tapi gak tentu lebih dewasa imannya. Orang yang gitu ngomongnya sekalipun gak ke Tuhan, Tuhan sudah gak suka sama dia. Tuhan udah gak suka. Kita lihat ayat 7b, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat 8, setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Coba katakan Hegai, supaya Anda bisa ngikuti. Ya, karena saya khawatirnya itu untuk orang-orang yang tidak pernah baca Alkitab atau tidak pernah baca bagian ini. Tapi berbahagialah Anda kalau Anda sudah membaca Alkitab, kalau Anda sudah lebih dari 1 tahun jadi orang Kristen, sudah baca seluruh firman Tuhan, nggak lebih, misalnya di bawah 2 tahun tapi sudah bisa selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Setiap kali saya teaching seperti ini, Anda pasti dapatnya 100 kali ganda. Sedangkan orang yang baru fresh grace sekarang mendengarnya, sambil baru baca Alkitabnya langsung dijelaskan, Anda hanya mendapat 30 kali ganda. Karena belum meresap.
Tapi semoga Anda pulang, Anda kejar ketinggalannya, siapa tahu Anda bisa gandakan jadi 60 kali ganda rema-rema itu. Jadi setelah ayat 8, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan, semua gadis itu dikumpulkan. Katakan Hegai. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, ayat 9, dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan Ester dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ini misterius, ya. Hegai ini seorang penjaga para perempuan itu, seorang sida-sida, seorang laki-laki. Tapi anehnya, dari begitu banyak wanita yang dikumpulkan, sebelum satu-satu akan dikonteskan siapa yang layak jadi ratu, kok bisa Hegai itu jatuh hati sama Ester? Ini saya tidak bisa jelaskan. Inilah yang disebut dengan pure grace, kasih karunia Allah. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Kata menimbulkan kasih sayangnya itu, Tuhan taruh rasa sayang di hati Hegai untuk Ester. Saya pernah dahulu waktu masih berada di marketplace, saya masuk ada di dalam workplace. Pulang tahun 98 itu kan pas kerusuhan, saya sengaja pulang ke Indonesia. Semua orang bilang saya gila. 14 Mei tepatnya saya terbang dari Kanada. Hal pertama yang kami lakukan waktu di sini, 1 tahun sebelum saya menikah, adalah merintis pekerjaan yang simple dulu. Tetapi Tuhan memberkatinya dalam waktu 1 tahun itu betul-betul gak masuk akal. Kami lakukan semua dengan cara halal, tetapi Tuhan memberi berkat yang benar-benar gak masuk akal. Bagaimana dalam 1 tahun itu luar biasa, bukan karena ekonomi bagus, tapi kami berada selalu ditemukan di tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, pada tujuan yang tepat. Itu Tuhan, itu Tuhan. Singkat cerita, saya waktu itu masih benar-benar masih baru di bidang tersebut. Lalu saya mencari partner, bukan kongsian, tapi mencari mencari rekan untuk bisnis. Nah, waktu itu saya ketemu dengan satu orang yang sudah benar-benar pemain utama di bidang tersebut. Pada waktu ketemu, saya dan istri saya, akhirnya orang ini menyambut dengan sangat baik. Saya akhirnya beranikan tanya setelah kerja sama sebentar, dan benar-benar sekalipun kerjasama itu selalu sifatnya saling menguntungkan, tapi kami merasa kami lebih diuntungkan karena kami itu siapa? Dia itu sudah wah. Ini dia juga nggak tahu kita siapa, bukan orang Indonesia, karena kerjasama kami itu ekspor dengan orang-orang luar negeri, semuanya partner saya. Singkat cerita, waktu saya tanya suatu hari, Mister ini, why, kenapa Anda memilih untuk kerjasama dengan kami? Bahkan sampai-sampai dia kasih semua itu gampang, pokoknya kalian ini dulu gini dibuat sangat ringan untuk kami itu bisa muter dulu, supaya kami bisa membesar. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah hutang sama siapa-siapa, dia pun jadi lebih besar karena kami. Dalam waktu beberapa tahun ke depan itu, saya masih ingat kok, saya tanya sama dia, kenapa sih sebenarnya dulu awal mula you mau kerja sama kami? Dia berkata, I don't know, dia bilang, bukan orang Kristen dia. Waktu lihat saya dan istri saya, ya, sewaktu itu saya dan istri saya, sewaktu itu tunangan saya, dia berkata, I like the both of you very much. Itu I cannot explain. I like you both very much. My heart can trust you. Hatiku langsung percaya, tahu aja kalau kalian itu orang baik dan kalian jujur. Saya bisa percaya. Nggak tahu kenapa, padahal saya nggak butuh, tapi saya buka luang untuk kalian. Saya seneng aja sama kalian berdua. Apanya emangnya? Wajah kami ada bedanya apanya? Nggak ada. Nggak ada. It's not. It's the grace of God. Ada banyak berkat yang Tuhan akan berikan tahun ini dalam hidupmu. It's the grace of God. Sungguhan Anda tidak mengusahakan, bukan karena kelebihanmu, bukan karena fasilitamu, bukan karena tampang rupamu, bukan karena kepandaianmu, kepintaranmu. Aneh. Itu kasih karunia Allah. Itu tidak perlu pakai cara-cara dunia seperti mau pakai pelet, pakai jimat, tidak perlu. Tuhan itu menyetir hati raja. Hati raja seperti batang air di tangannya, mau dibelokkan kiri kanan itu sekehendak dia.
Dan Hegai itu baru ketemu sama si Esther. Langsung Tuhan timbulkan kasih sayangnya untuk Esther, untuk Hadassah. Hadassah itu nama dusunnya. Esther itu nama di benteng Susannya. Bahkan waktu itu dia sendiri masih Hadassah. Dia bukan siapa-siapa. Esther paling cantik kah? Menurut saya tidak. Wasti itu kalau Anda baca pasal pertama, itu cantiknya, saya nggak ngerti maksudnya apa, sampai mau dipamerkan sama raja ke semua pejabatnya. Dia masuk ke ruangan tuh mungkin langsung, wow, Esther bukan tipe begitu, cantik sih cantik, tapi tidak di level yang sama. Apa yang membuat Hegai jatuh hati? Hegai ini bukan raja, Hegai ini pegawainya raja Sida-Sida, dia sendiri tidak bisa jatuh cinta, maksudnya dia sendiri sudah dikebiri, tapi dia itu kok bisa rasa, this is it. Hegai ini suaranya didengar mungkin 75% oleh raja. Itu bisa serak, langsung seneng banget. Apakah dia paling cantik? No. Esther pasti nggak bicara banyak. Buktinya sampai dia orang Yahudi aja, mereka pada nggak tahu sampai nanti. Esther ini tipe orang yang putohwa, tidak banyak bicara. Kalau dia banyak ngomong, ya terus celocos terus ya kan, langsung bicara terus gini, terus seperti chirping burung, seperti cuap-cuap gini terus, lama-lama kan orang yang kayak gitu turun wibawa ya, lama-lama jadi biasa. Gampang kalau Anda dan saya mau jadi orang biasa, let's talk much. Semua dikomentari, semua diomongi, ya nggak perlu dikepoin. Itu lama-lama kita jadi orang biasa. Loh nggak apa-apa kita jadi orang biasa secara status ekonomi di masyarakat itu oke, tapi janganlah biasa inside. Dalam itu jangan biasa, inside sini jangan biasa. Di sini harus jadi orang luar biasa karena kita itu punya Tuhan. Wibawa itu dari dalam, dari sini. Aku jadi orang biasa nggak apa-apa. Tapi ketika orang satu ruangan dengan saya, mereka tahu bahwa saya bukan orang biasa. Mereka tahu bahwa Allahku luar biasa dalam diriku. They will feel my faith. Mereka akan merasakan imanku. They will feel my faith. Mereka akan merasakan imanku. Mereka akan merasakan pengenalanku akan Tuhan. Bukan hanya aku mengikuti di mana Tuhan hadir, tapi Tuhan akan berada di mana aku hadir. They're gonna feel my Lord. Mereka akan merasakan Tuhanku lewat aku. Saya rasa kita perlu punya wibawa. Kalau enggak gimana sebagai CGL contohnya. Di dalam pengembalaan kita, tatanan pengembalaan, kepemimpinan yang paling dasar, yang langsung ketemu jemaat, sponsor calon ya. Tapi CGL itu yang paling dasar. Gimana Anda bisa mengumpulkan orang, dan gimana Anda bisa menghimpun mereka, membimbing, mendidik, dan benar-benar mementori mereka kalau Anda tidak punya wibawa. Kalau Anda tidak punya wibawa ilahi. Sehingga orang datang ke CGL dan berkata, orang itu sama aku bedanya apa? Lain cerita orang yang bilang gitu karena iri padamu. Tapi kalau mereka punya bukti, dia sama aku bedanya apa? Ngapain aku ikuti dia? Hidup kita loh, 11-12. Dia yang 11, aku yang 12. Aku loh, dia loh di luar sana masih vaping, dia masih omong kotor, persis kok sama aku. Kemarin naik pesawat aja sama temen-temennya sebelah, omongannya kayak begitu, bedanya apa sama gua? Ngapain saya ke CG-nya? Kalau kita nggak punya wibawa, people don't come to you. People don't come to you. Kalau kita kira bahwa produk kita saja yang bisa membuat orang itu berbisnis dengan kita, Anda salah. Juga cara kita membawa diri, tentu produk dan jasa kita, juga servis kita. Tapi bagaimana kita membawa diri dalam kehidupan orang lain? Tahukah Anda, orang mending ngambil dari Anda, ya, harganya unda-undi, kadang-kadang Anda lebih mahal sedikit, tapi yang fair, sana banding harga untuk membunuh, orang akan ambil padamu. Mungkin dia tetap ambil dari situ untuk dapat untung lebih banyak, tapi dia tidak akan meninggalkanmu, tidak akan melepaskanmu. Mau tahu kenapa? Karena dia tidak berani melepaskan orang benar. Paling dia cuma hanya sedikit fling aja lah, atau sedikit flirting aja lah dengan orang yang sebanding harga. Di dalam hati semua kita tahu kok orang itu hanya mau bersaing dengan cara nggak sehat untuk membunuh bisnisnya. Kita semua tahu kok. Sama orang gini, bolehlah kalau ada, lu punya berapa, gua beli.
Tapi dalam hati, aku tidak bisa langgeng sama ini untuk waktu yang lama. Di dalam hati kita semua tahu, orang nggak benar, tidak bisa kita percayai. Paling kita ambil keuntungan, kesempatan dalam kesempitan. Tapi kalau kita membawa diri dengan benar, sekalipun kita sedikit lebih mahal, tapi kita semua orang tahu bahwa itulah harga yang sesungguhnya. Orang tetap akan kerja sama kita, volume turun hari ini, percayalah, nanti waktu dia goyang sama situ, kembali ke dirimu. Volumemu hanya turun segini sebentar, nanti naik lagi. Kerja itu harus langgeng. Bukan untuk hit and run, bukan untuk tabrak dan pergi, bukan untuk profit taking, untuk ambil keuntungan lalu lari. Kerja itu relasi. Memang tidak seperti pernikahan, tetapi komitmen juga ada di dalam hubungan itu. Loyalitas. Bapak ibu saudara, kalau kita tidak punya wibawa, people don't come to us. Orang tidak akan datang ke kita. Karena itu kita semua harus punya wibawa sebagai orang Kristen. Maka itu jaga perkataan kita. Bukan berarti kita buat-buat. Bukan berarti kok nggak enak ya. Berarti kan my freedom is taken atau kebebasanku diambil. Ya mau nggak mau. Ada harga yang dibayar. Memang ada kebebasan yang terambil. Tetapi Anda harus tahu gantinya Anda dapat apa. Saya nggak bisa sembarangan sekarang di jalanan. Seperti zaman saya dulu waktu kauboyan. Saya belum kenal Tuhan. Saya itu termasuk orang yang selalu kena masalah road rage. Tahu road rage? Di jalanan itu berantem sama orang. Itu saya dulu itu begitu masa muda saya. Gak kelihatan dia. Saya turun dulu. Waduh, untung kita itu dulu gak kenal. Sebelum saya bertobat. Tapi ini masalah 35 tahun yang lalu. Turun. Kenapa saya bisa lakukan itu? Kan gak lucu. Kalau sekarang saya lakukan itu di zaman ini now, bukankah saya jual hak kesulungan saya itu, hak saya untuk bisa bicara ke kehidupan Anda? Nggak lucu kan? Pastor Philip pukul orang di jalan Maijen Sungkono. Apalagi kalau waktu mukul, karena sekarang saya sudah tidak seatletis dulu, saya yang KO. Dia mukul dulu tapi dia yang jatuh. Buat apa saya jual untuk satu kacang merah, untuk satu luapan emosi? Memang betul sekarang kalau saya mau marah, saya harus tahan diri. Saya tahan bukan karena Anda, saya tahan karena Tuhan. Hasilnya adalah apa? What I say people believe. Aku bisa bicara dalam kehidupan orang dan mengubah hidupnya dan melihat manusia diubahkan. Itu adalah upahku yang luar biasa. Tidak sebanding pengorbanan itu kalau dibandingkan dengan hasil kekalnya. Jangan kita itu mengeluh kalau sesuatu diambil dari kita. Kalau sesuatu yang digantikan nantinya itu jauh lebih mulia. Wibawa itu memang harus dibeli, Bapak Ibu. Tidak ada orang lahir dengan karisma. Langsung karisma. Nggak ada. Yang ada hanya bakat alam. Yang ada adalah tipe-tipe kepribadian. Mungkin yang lebih berkarisma kelihatan secara raw atau mentah, itu orang-orang yang ekstrovert. Yang gimana? Yang memimpin, yang apa? Bukan yang introvert, yang gitu. Bukan. Nggak tentu tapi. Itu bukan wibawa. Itu personality trait. Itu hanyalah kepribadian, tipe-tipe kepribadian. Wibawa itu semua trait ada. Introvert juga bisa, ekstrovert juga bisa, melankolik juga bisa, sanguin juga bisa, penguin pun bisa. Wibawa itu dibeli. Wibawa itu diusahakan. No one born with it. Anda harus membeli wibawamu sebagai CGL, sebagai papa, sebagai ayah. Beli wibawamu. Sebagai ibu, mama, sebagai wanita. Jangan sama dengan ketika Anda kumpul dengan perempuan-perempuan lain lalu gosip ria. Jangan mau sama. Supaya nanti ada sesuatu apa-apa. Anda yang mimpin mereka. Mimpin itu ada harga yang dibayar. Jangan jadi orang muda yang biasa. Memang sekarang kita dihina, fanatik lu dan sebagainya. Tapi nanti suatu hari, kalau mereka perlu, mereka tahu mereka akan datang pada si fanatik itu. Karena mereka merasa, kalian semuanya kan sama-sama saya, sama-sama pasien. Suatu hari, mereka akan mengakui, kamulah dokternya. Amin Bapak Ibu. Saya dorong Anda untuk mulai benar-benar memperhatikan ini tahun 2025. Sebab ada berkat tertentu yang Tuhan tidak berikan. Kecuali Anda beli wibawa dulu. Bagaimana orang bisa percaya kepada Anda? Tuhan tumbuhkan pelayananku, tapi kelakuanmu begitu. Ubah kelakuanmu, nanti tiba-tiba Anda akan melihat, loh,
Berbuat 30, 60 atau 100 kali ganda itu bukan up to you. Itu terserah dia, itu kasih karunia. Tapi sisi kita itulah kayu bakarnya. Api segede apa, mau api Elia atau lidah-lidah api di kepala, itu Tuhan nanti yang tentukan. Wibawa Anda yang beli. Tahun ini ada berkat tertentu yang hanya terjadi lewat wibawa, dan wibawa tidak bisa terjadi tanpa integritas. Merintis karir itu, apa yang lebih susah? Merintis karir kata-kata dan kalimat. Akhirnya orang bisa melihat bahwa perkataanmu itu adalah your word is your bond. Perkataanmu adalah ikatanmu. Orang akhirnya tahu bahwa kalau Anda ngomong itu itu adalah reputasi. Itu harus dibangun puluhan tahun. Itu beli dengan tidak berbohong, tidak berdusta, rugi setelah janji. Sekali Anda lakukan itu reputasi akan selalu melekat padamu. Percayalah, itulah sumur Yakub yang tidak pernah berhenti aliran airnya. Berkat akan silih berganti dari situ. Amin Bapak Ibu. Saya dorong Anda untuk sama-sama melihat. Nah, coba kita lihat beberapa ayat lagi. Saya nggak tahu apakah saya sempat untuk semua, tapi kita melihat bagaimana caranya Esther ini ya. Esther kan memang dapat kasih karunia mula, ya, kartu perdana. Tapi lihat ya, bagaimana. Mari kita cek kondak, atau mari kita lihat kelakuan Esther. Esther ayat 10 tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap dia tidak asal ngomong, tidak asal bunyi. Ingat ya, komoditas yang mahal hari-hari ini adalah rahasia. Jadi kalau orang nggak tanya, nggak usah beritahu. Kecuali satu rahasia yang tidak boleh kau simpan, rahasia Injil. Dan hidupmu tidak boleh jadi rahasia, hidupmu harus jadi surat terbuka. Ya, jangan bocorkan rahasia orang. Tidak ada pembunuh utama kepercayaan seperti itu. Dan juga nggak perlu kita umbar kata-kata. Justru dengan begitu orang-orang tertentu menunjukkan kebodohannya. Semakin jelas itu kayak melucuti diri sendiri, kayak telanjang di siang hari. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Coba lihat ya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Untuk ketemu raja itu persiapannya 12 months. 12 bulan ngapain? Mandi lulur. Coba lihat ya, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur. Katakan 6 bulan pakai mur. Jangan pakai mur ya, mati lah pakai mur. Pakai minyak mur. Coba bilang 6 bulan pakai minyak mur. Lalu 6 bulan lagi mereka untuk memakai minyak kasai serta lain-lainnya wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Makanya itu Raja Ahasiweros tidak bisa mewakili Yesus, karena praktek ini tidak bagus. Ini kurang lebih ada 1460-an gadis, atau pokoknya ribuan, 1000 lebih. Ini raja playboy tenan. Setiap perempuan itu harus melayani raja, maaf ya, one night stand. Harus ketemu raja 1 malam. Ini adalah suatu kejadian di Perjanjian Lama yang makanya cerita ini tidak sempurna. Tapi dalam cerita ini di dalam Alkitab kita bisa belajar kesempurnaan hati Allah. Dan bagaimana kita bisa mengejar perkenanan Tuhan. Tapi saya kagumi sesuatu ya. Ini raja, ini cuma raja manusia. Tapi para perempuan ini untuk bisa memikat hatinya, mereka 12 bulan direndam. Hanya untuk ketemu 1 hari kencan. Mau bicara soal excellent persiapan, orang biasanya sih kepinginnya ketemu Tuhan sekali, 12 bulan diberkati. Ini orang 12 bulan mempersiapkan diri untuk ketemu sekali, untuk 1 ibadah. Untuk masuk gitu aja ke balai raja. 12 bulan. Apa yang kau hargai? Tadi pagi saya sampaikan harus kau perjuangkan. Dan kalau sesuatu itu kau hargai the most, kau hargai dengan cara yang tertinggi, apapun harganya itu murah.
12 bulan itu, 6 bulan pertama mandi minyak mur. Ini nggak ada wanginya minyak mur itu. Ini adalah agen antiseptik. Berarti 6 bulan pertama perempuan itu semuanya dihabiskan odornya, bau badannya. Ini hanyalah rendam detox saja. Jadi misalnya kerajaannya Ahasiweros ini kan dari India sampai Ethiopia. Yang India, you know you are what you eat. Pasti baunya bau makanan India. Ethiopia, pasti ada bau makanan Ethiopia. Saya pernah sekali waktu pelayanan di Eropa, pergi ke satu restoran, disarankan teman, masuk ke sana, katanya enak nih ayam Ethiopia. Saya masuk, nggak enak sih. Cuman memang baunya khas. Anda masuk ke tempat makanan India, baunya juga khas. Makanan Jawa, makanan Chinese, semua itu khas. Kalau misalnya menurut saya, kalau makan di Hong Kong gitu ya, bahkan di Malaysia gitu, yang Chinese food gitu sekalian, wah bau garlicnya, bau bawang putihnya, langsung kenceng situ rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya India, beda-beda. Itu yang di detox habis-habisan 6 bulan pertama. Jadi jangan kita mengeluh kalau masuk hadirat Tuhan, mana hadiratnya, mana hadiratnya. Baru kita saat teduh, mungkin 10 menit, 15 menit pertama, kita tidak merasa. Tapi Anda tanpa terasa sedang didetoks oleh Tuhan. 10 menit pertama itu, Anda taruh pikiran. Hatinya itu yang masih nggak beres, itu satu-satu mulai terganggu. Tadi yang masih keburu-buru, sekarang mulai tenang setelah 15 menitan. Nah, kayak orang mau tidur itu loh, cari jalan, kayak goyang, tapi satu titik rasanya ini tepat ini, tidurnya sudah begini, ini sudah tepat ini, langsung tiba-tiba kita tidur, ya kan? Siapa yang kayak gitu? Coba pasangannya. Goyang aja gitu ya, goyang aja. Mungkin saya juga begitu. Sampai satu posisi tertentu itu enak itu. Itu posisi saya bisa langsung ketemu mimpi. Mungkin awal-awal 10 menit pertama Anda tidak merasa, jangan frustasi, jangan cepat-cepat hakimi. Tidak ada hadirat Allah. 6 bulan pertama tidak ada wangi-wangian, minyak mur saja. Datang ke kebaktian, kita maunya langsung wangi. Datang itu langsung misalnya hanya mau firmannya saja. Di gereja kita enggak, saya lihat itu bukan tren. Di gereja kita itu bukan culture-nya, budaya. Tapi di banyak, kadang-kadang kita masih melihat yang gituan. Yaitu jemaat yang hanya datang, hanya mau dengar khotbahnya, hanya mau terima wangi-wangian. Itu pun pilih-pilih khotbah yang wangi. Tapi mereka tidak mau didetoks. Masuk dulu 5 menit sebelumnya, duduk dulu. Mungkin perlu sedikit antri, berdoa dulu, tenangkan hati, ikut memuji menyembah Tuhan, meresapi dan masuk hadiratnya sebelum dikasih Tuhan rempah-rempah firman. Coba pikirkan, mana yang lebih memuakkan daripada kalau bau badan dicampur bau parfum? Bau badannya nggak mandi maksudnya. Mendingan nggak usah diparfumi. Itu jauh lebih bisa diterima daripada kalau ada orang punya penyakit itu, lalu habis itu diparfumi, ditutupi. Misalnya kalau ada ikan busuk di kulkas Anda, coba Anda, kalau Anda dibuang, disemprot apapun juga, yang fresh-fresh juga percuma. Tuhan itu mau pertama-tama kita masuk hadiratnya, singkirkan bau badan rohani kita. Ini 6 bulan pertama. 6 bulan berikutnya baru pakai minyak kasai. Katakan minyak kasai. Minyak kasai itu apa? Itu tidak tahu nih, ramuan yang hanya raja suka. Jadi Hegai itu sudah ngerti raja sukanya apa. Nggak semua orang suka loh. Ada parfum-parfum mahal misalnya ya, nggak tentu, apalagi orang yang sensitif smellnya, nggak tentu yang merek tertentu itu semua orang suka. Meskipun harganya selangit. Memang ada minyak yang parfum yang murahan, ada parfum yang mahalan. Yang mahal pun ya nggak tentu expensive is good. Betul nggak? Tapi yang pasti minyak kasai ini terdiri dari yang mungkin yang lumrah seperti ada vitamin E-nya, ada jojobanya, ada juga aloe veranya, ada juga, ada beberapa. Tapi yang ini tentunya minyak kasai itu artinya minyak yang khusus raja suka ramuannya. Raja ini nyeni, aku suka yang ini, harus ada bau ininya, harus yang peppery, yang agak sedikit merica,
Harus agak yang sedikit light, jangan terlalu yang strong. Tapi ada juga yang suka sekali minyak wangi Arab beda dengan minyak wangi Eropa. Kalau Anda jalan di Dubai contohnya transit gitu kelihatan lewat, wangi loh. Cuman bukan tipe kita wanginya. Bapak Ibu Saudara, 6 bulan berikutnya baru setiap mereka itu dilulurin dengan bau wangi yang persis Raja suka ramuannya. Yang ini tidak bisa Anda hanya belajar dari teori, samakan semua orang Kristen. Anda harus ngerti dalam hidupmu what pleases God's heart and what pleases Him the most. Setiap orang harus mengejar ini, tahu bahwa apa yang menyenangkan hati Tuhan dan yang paling menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu, masing-masing kita harus tahu. Karena kita beda-beda. Ada orang yang kecanduan main game misalnya. Mungkin dia harus tahu bahwa bagi orang lain it's okay. Tapi bagi orang ini mungkin berhala. Mungkin yang menyenangkan hati Tuhan adalah bermainlah lebih sedikit. Nggak bisa disamakan. Nggak ada yang disamakan. Ada orang yang suka minum alkohol itu sungguh-sungguh kecanduan. Kalau nggak mabuk nggak stop dia. Tapi ada orang apanya ini kayak minuman mahal pernah dikasih itu sama ini bedanya apa? Nggak enak sama-sama. Tapi orang yang tahu tuh bedanya itu bisa ratusan juta bedanya. Bagi orang tertentu yang kecanduan, ya mungkin pesan Tuhan adalah tinggalkan kebiasaan itu dan pergaulanmu yang buruk sekitar itu. Tapi bagi orang seperti ini bukan pencobaan. Lu kasih gue juga nggak tahu yang mana yang mahal mana enggak. Bapak Ibu Saudara, setiap orang akan punya jojoba oilnya sendiri. Setiap Anda harus menemukan bau wangimu di hadapan Tuhan. Setiap Anda punya merek tertentu, meskipun prinsipnya sama, fondasinya tidak beda. Wibawa selalu dimulai dengan punya hubungan yang kental dengan Tuhan. Sebelum nanti Tuhan keluar. Kenapa hari ini Tuhan tidak bisa mempermuliakan dirinya lebih dalam kehidupan seseorang? Jangan-jangan nanti bau basi, bau badan rohani dicampur dengan parfumnya. Nggak bisa, wibawa itu nggak bisa campur. Makanya itu termasuk pengkhotbah. Mau punya wibawa di atas sini, di bawah sana tetap hanya harus sama wibawanya. Nggak boleh beda. Ya, lanjut dikit lalu saya selesai. Toh puji Tuhan sekarang kita punya tempat yang lebih besar, jadi nggak perlu jeda waktunya terlalu sempit lagi. Jadi saya mau molor pun nggak apa-apa. Jemaat masih bisa masuk nanti, ya. Dikit lagi ya. Ya, ada anak yang nangis ini, tidak apa-apa. Saya mau selesai. Kalau dia nangis, kok nggak berhenti katanya. Ya nak, sebentar nak. Ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, are you ready? Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Mau tahu kenapa? Karena Esther nggak murahan dan mauan. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10 dan sebagainya. Ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Mengapa? Karena Esther nggak mauan, Esther nggak aji mumpung, Esther bukan penggali emas dan bukan juga pendaki sosial. Esther tidak murahan. Makanya ia lebih dikasihi oleh baginda daripada semua perempuan lain. Baginda ini orang yang sangat pengalaman. Dia tahu perempuan. Dan dia tahu semua wanita itu tidak ada satupun yang bermaksud jadi ratu. Semua mereka tidak ada satupun yang punya wibawa ratu. Mereka semua hanya berhenti sampai happy jadi selirnya atau jadi simpanan. Raja tahu kok, lu nggak mau saya kan? Lu cuma mau kerajaan saya kan? Raja tahu kok, kamu yang kamu cintai bukan aku toh, tapi harta aku kan. Raja tahu, tapi raja juga bisa menangkap mentah-mentah ketulusan seorang Hadasa. Itu memukau hatinya. Esther bukan paling cantik, saya yakin. Alkitab tidak mengatakannya secara gamblang, tapi Wasti dipuji-puji kecantikannya. Pasal 2, Esther kecantikan dalamnya. Esther tidak secantik Wasti, tapi raja terpukau, kesengsem dengan Esther. Aku tidak pernah ketemu seorang perempuan semahal ini. Wibawanya aja sudah ratu. Kenapa kita nggak jadikan dia ratu? Dia tidak murahan, dia nggak mauan,
dia nggak aji mumpung orangnya. Dia dikasih dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda, ayat 17, lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan gara-gara Ester raja hatinya penuh dengan kembang dan seluruh kerajaannya diberkati karena Ester. Dia memerintahkan perjamuan untuk Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah karena Ester masuk istana. Cook diangkat dari rakyat sebagaimana layaknya bagi raja. Saya tunjukkan kenapa Ester kok sangat dicintai. Kembali lagi ayat yang ke-13. Anda harus tahu satu peraturan raja, setiap perempuan itu pasti dapat kompensasi. Katakan kompensasi. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, siapapun ini juga ya, Ester atau bukan, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan itu ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, waktu pagi ia kembali, tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua dia sudah bawa harta. Tahu nggak? Setiap perempuan yang masuk itu sama raja dikasih kredit card tanpa batas. Kamu shopping dulu. Kamu shopping. Mungkin di sini mungkin tidak bisa bayangkan. Coba bayangkan aja misalnya di Dubai, negara-negara Arab yang wah ada shopping mallnya begitu misalnya. Saya tidak pernah ke sana. Belum. Ya, misalnya langsung dijemput pakai mobil merek tertentu yang paling mahal tuh. Lalu habis itu dengan sida-sida raja yang sudah siap, kamu dijemput pakai jet pribadi, pakai limo pribadi, ya, dan kamu bisa pergi ke semua merek yang ada di Paris, di New York, mau ngambil tas apa, jam apa, semua free of charge. Kamu hanya bisa sekali shopping dari pagi sampai malam hanya hari ini. Besok kamu ketemu raja, ini semua barang milikmu. Raja tidak akan minta dikembalikan. Kamu ambil semuanya. Itu waktu mereka pegang kredit card ini semua perempuan yang memang aji mumpung. Heaven, I'm in heaven. Peduli amat Baginda. Tomorrow, itu urusan besok. Wow, bawa teman-temannya semua. Bayangin itu mobil ya nggak apa-apa. Dia naik jet pribadi. Wah, pergi ke sini. Wow, shopping, ambil ini, ambil itu, semuanya. Hegai di sana liatin. Tipe perempuan gini. Hegai di sana liatin. Cuman satu doang. Ketika dikasih kredit cardnya, dia bilang, kamu bisa shopping apapun. Dia berkata, aku toh enggak tahu, aku enggak kenal raja. Dia bilang, aku enggak kenal raja. Dia berkata, enggak, untuk ini aku kalau memang mau ini kan, aku dari dulu sudah menjual diri. Aku datang jauh-jauh, papa mamaku pun sudah pergi. Aku enggak mau sia-siakan penderitaan orang tuaku dan didikan Mordekai, ayahku sekarang. Sorry Pak Hegai, Pak Hegai saya yang tentukan. Kredit cardnya saya kembalikan tangan Bapak. Ya, Bapak yang shoppingkan menurut Bapak warna mana yang raja suka, tas mana. Parfumnya sekarang sudah ada melekat di saya, tapi kan per parfum tambahan. Kira-kira merek ini semuanya dari merek-merek Iran ini, yang mana paling bagus dan raja paling suka yang mana? Yang mana yang Wasti pakai dulu, Ratu Wasti, yang disarankan oleh Baginda? Sebab aku tidak datang nanti masuk ke hadirat raja untuk menyenangkan diriku. Aku masuk untuk melayani beliau dan untuk menjadi seorang yang sekalipun mungkin aku tidak dipanggil kembali, tapi aku masuk sana untuk jadi berkat untuk dia. Silakan Bapak pilihkan. Hegai berkata, 1499 yang lainnya semuanya tergila-gila seperti orang kesurupan. Yang ini berkata, aku enggak mau, jangan sok suci lalu kata, enggak usah, aku enggak perlu semuanya, aku nanti pakai baju rumahku, daster dan roll-rollannya, dasternya pun yang ada sobekan-sobekannya. Enggak, saya mau cantik, tapi bukan demi cantik, tapi demi berkenan Bapak Hegai yang tentukan. Dia bilang, wow, dia lihat ada wibawa ratu ini.
Yang lainnya hanya mau jadi selir. Yang ini bisa mimpin kerajaan. Karena yang lainnya di bawah harta. Ini mengatasi harta dunia. Dia tidak punya semua. Tapi itu di bawah kakinya. Dia bilang, yang ini bisa dipercayakan setengah kerajaan. Beda ya? Nomor 1, sebagai pelajaran kita hari ini, rema apa yang kita dapat. Saya selalu akan berakhir dengan aplikasi untuk bisa Anda terapkan. Nomor pertama, wibawa ilahi. What is it? Mempunyai wibawa. Ya, jaga hati agar tidak serakah dan suka yang gratisan. Tulis, ayo difoto yang suka gratisan. Gini ya, bukan berarti kita membayar yang tidak perlu ya. Saya nggak berkata gratisan itu salah. Enggak. Kalau itu adalah hakmu, gratis, puji Tuhan. Paham ya? Hanya orang bodoh ketika ditawari 1 juta, dia berkata, kenapa cuma 1 juta? 1,5 juta? Kalau dia bukan apa-apanya, ngapain kau bakar uang? Kalau itu hakmu, puji Tuhan untuk gratisan. Yang jadi masalah adalah kalau itu mengambil hak orang demi gratisanmu. Ya, saya untung nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau perlu kalian merugi. Nah, di situ salahnya. Itu gratisan. Daud ketika mau mempersembahkan sesuatu suatu hari di sebuah tempat pengirikan, tempatnya Arauna, seorang orang lokal namanya Arauna. Ketika ditawari sama orang lokal karena takut, ini raja, mati aku. Kalau aku tidak baik sama presiden, nanti aku, kalau presidennya tersinggung gimana? Saya tidak bisa berbisnis lagi, jadi dia tawari. Daud tahu bahwa orang itu tidak tulus. Daud tahu juga orang itu takut. Dan Daud tahu dia berada di posisi yang kuasa, tidak netral, tidak fair. Dan belum lagi Daud mau memberikan ini untuk persembahan bagi Tuhan. Dia menolak loh, coba Anda baca itu. Dia berkata, I will not give, itu kalimat yang sangat terkenal dalam bahasa Inggrisnya gini, I will not give that which cost me nothing. Dia memaksakan berapa harga pasar. Daud juga nggak gila, nggak bodoh. Semahal-mahalnya, ngapain dia dijadikan conconan? Tapi what's fair for you, what's fair for me? Apa yang fair untuk Anda, untuk saya? Nggak apa-apa gratisan kalau itu adalah hakku. Tapi kalau itu gratisku itu berarti mengambil hakmu, aku nggak sudi, aku nggak mau berutang budi, dan aku tidak mau salahi Tuhanku. Dia berkata, no, I will not give that which cost me nothing. Aku tidak akan memberikan sesuatu yang tidak kubayar harganya. Akhirnya mereka sepakat berjabat tangan membayar harga market, harga pasaran saat itu. Mungkin sama Daud dikasih lebih karena dia murah hati. Please jangan curi hak orang lain. Kalau ada orang layak mendapat tipsmu, di tips yang baik. Jangan berkata, nggak usah, dia tuh nggak tahu. Dia tuh nggak minta. Dia nggak minta tapi nggak lihat wajahnya. Kalau itu haknya, kalau memang Anda diberi servis yang baik, hargai, merugi nggak apa-apa, karena kita sudah menerima jasanya. Merugi dari kita itu pun nggak rugi, karena kita sudah diuntungkan. Janganlah kau sendiri yang untung pulang, dia dirugikan. Jangan suka gratisan. Kalau ada makanan enak, gratis sekali, sungguhan, dan ini murah gitu, saya mau. Tetapi kalau saya memang makan, apalagi sekarang kita sudah usia, kolesterolan segala, makan tidak boleh sembarangan kalau orang sudah bertambah usianya. Makan tuh eman, cheat day atau mencuri-curi. Ada hari tertentu kita izinkan berdosa makan hal-hal tertentu yang selama ini kita hindari. Misalnya, bukan dosa sungguhan ya, tanda kutip berdosa. Lalu kita keluar makan. Di sana semuanya, di korting sana, korting sini. Dulu, setahun lalu saya makan di situ, enaknya. Sekarang, curi bahan. Demi apa? Karena memang untuk memenuhi selera penduduk kota yang suka murahan dan gratisan. Saya mending gak makan. Eman-eman badan, besok ke lab. Saya gak apa-apa bayar lebih. Kalau saya bisa menikmati. Bukan berarti saya orang kaya raya ngomong begitu. No. Saya mau hargai. Masak itu seni. Cari tempat quality. Orang-orang itu sungguh-sungguh mempelajari ilmunya. Saya mau hargai mereka. Mereka sekolah supaya mereka dapat profit. When I must pay, I pay. Saya nggak pernah tanya sama orang, oh gimana pergi situ? Nah saya nggak murahan, berkata, gimana gratis nggak? Saya nggak murahan, anak Tuhan, please ya, anak raja. Kita nggak usah gaya, kita bukan konglomerat. Tapi kalau Anda memang tidak sampai ke level tertentu, ya nggak usah kita ingini. Mengingini pun jangan, do not desire. Jangan ingini barang mewah. Kalau Anda tahu Anda bukan berada di liga itu.
Jangan ingini sesuatu yang tidak bisa kau beli. Ngapain melukai dirimu? Ngapain menyiksa dirimu? Tapi kalau itu berada di level saya tidak akan berkata, gratis gak? Gratis gak? Kalau saya memang mau ke sana menikmati hal tersebut, saya harus rela bayar untuk menghargai ilmu orang, menghargai persiapannya. Ngapain saya makan di restoran itu? Gua makan sampai habis lu. Ya, bukan Taobao. Buffet makan all you can eat itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya kan makan sepuasnya. Bahasa Chinese-nya Taobao. Makan sampai kenyang. Saya kadang-kadang tertawa lihat orang-orang muda yang berkata, aku nggak boleh rugi, makan sampai muntah. Ngapain lu harus rugiin restoran orang? Makan ya makan, nikmati, makanlah kenyang. Ngapain? Saya nggak perlu, nggak ada perasaan. Saya nggak mau punya darah murahan. Jangan jaga hati agar tidak serakah dan suka yang gratisan. Jangan mauan dan jangan murahan. Itu wibawa. Percayalah, tanpa ini sudah langsung orang akan melihatmu sepandang sebelah mata. Ya, pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan juga jangan amplopan. Kita sudah mendapatkan bagian kita, layani sebaik-baiknya. Tidak semua, dan pelayanan kita tidak boleh pamrih. 2, jangan memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Kalau orang berkata ambil semua, jangan ambil semua. Kalau orang lagi ajak kita pergi, anak-anak muda saya ajari ini, ya, misalnya, kalau lihat di menu, cari anak-anak saya pun tahu dari kecil mereka begitu. Om tante ngajak kemana gitu, misalnya pas papa pergi, dia selalu cari, Dad, aku kepingin makan steak, Dad, katanya. Pak, tapi akhirnya aku pesan spaghetti. Ya, sudah spa dapat teh lagi. Ini joke yang nggak lucu. Spaghetti, ngeri, nggak ngerti ya, sudah. Anak saya makannya ini, pulang makan lagi masihan tinggi, nggak nyampe jalan tolnya sampai ke bawah. Pesennya spaghetti, saya tahu dia mau makan steak yang gede itu loh. Tunggu papanya aja. Anak-anak kami sudah kami ajari dari kecil. Selalu mawas diri, sekalipun sana mampu keluarganya, jangan. Dia bilang, pesan apa saja. Pesan yang middle class atau middle low. Nanti sama papa, pesenlah yang paling ini. Makanya saya jarang-jarang ajak. Ya enggak sih. Enggak kok. Saya ajak mereka. Supaya anak tidak ada aji mumpungan. Jangan latih kayak gitu. Supaya anak kita itu punya national pride. Punya rasa bangga nasionalnya. Nasional dalam hal ini bukan negara maksud saya. Nasional itu marga. Anda harus mencipta anak-anak singa, bukan anak-anak hyena. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sendiri tidak boleh murahan. Saya mending jadi orang, saya mending jadi orang gini. Setiap orang itu selalu ada orang lebih kaya di atasnya, selalu ada orang miskin di bawahnya. Bagi banyak orang, kami ini miskin melarat. Sungguhan. Sorry ya. Coba tusuk tanganku ini besok waktu di laboratorium. Semoga susternya tidak lari. Karena yang keluar nanti darahnya biru. Kita harus begitu, anak Tuhan. Wibawa ratu, katakan wibawa ratu. Wibawa anak raja, katakan wibawa anak raja. 3. Terakhir, wibawa ilahi terbentuk dari karakter dan kepandaian. Nah, inilah definisi wibawa. Wibawa ilahi terbentuk dari karakter dan kepandaian. Makanya itu orang Kristen harus pinter. Saya tidak bisa jelaskan, nanti di kebaktian berikutnya aja. Esther ini pinter loh. Cara dia coba nanti ya, ngelobi raja, level A, belum, level B raja sampai penasaran, sampai terakhir baru dia proposal. Ini orang bukan manipulatif, tapi pandai. Saya nggak bisa jelaskan di ibadah ini, tapi saya kasih poinnya dulu. Wibawa ilahi bukan cuma karakter. Ada orang berkarakter tapi tidak pinter. Tapi ada orang yang pinter, ular. Cerdik seperti ular kan? Tapi merpatinya nggak pernah ada. Tulusnya kagak ada. Yang orang kayak gitu bahaya. Memang pinter tapi nggak ada orang yang mengaguminya. Semua orang menghindari karena orang itu ular. Tapi orang Kristen harus tulus, memang iya. Tapi mesti pinter. Cara Esther benar-benar cara Esther untuk dempet tuh raja.
mendekatinya dan menatanya sampai demikian rupa hingga Haman, nanti keluar satu nama lagi, musuh Israel yang hendak memunahkan orang Yahudi ini, akhirnya diskak mati sama Esther. Wow, memang itu Tuhan, tapi tidak bisa pungkiri Tuhan memberi kepandaian pada Esther. Pinter ini orang, very smart. Pendeta harus pinter, pelayan Tuhan harus pinter, anak-anak muda harus pinter, terusnya di misalnya sini, kita semua juga harus pinter. Dan salah satu kepintaran itu, setiap orang punya pintaran beda-beda. Ada yang pintar masak, pintar ini, nggak semua kita nggak ada satupun yang punya all power. Tapi kita semua harus punya pintar satu, pintar with people, berkarakter, berintegritas, berwibawa, darah biru secara rohani, tidak murahan, tidak mauan, bisa mencerminkan Kristus. Percayalah, berkatmu tidak akan jauh dari pohon itu. Nanti selalu di hidupmu akan ada berkat-berkat Tuhan mengalir terus, karena Anda tidak bisa hidup tanpanya, karena Tuhan tahu Anda harus jadi berkat. Karena itu Tuhan pasti akan menyertakan berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda tidak cari berkat seperti Esther, tidak mencarinya, tapi Tuhan akan mencari Anda. Karena orang yang seperti ini Tuhan hendak jadikan ratu, dan jadikan kebanggaan Tuhan, dan jadikan berkat hingga ke seluruh bumi. May your life be blessed like that. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Waktu kita sudah berlalu banyak. Kita ambil langsung perjamuan kudus di tangan, kita meteraikan firman ini.